Halo semua, selamat datang di Ruang Aspirasi dan Media Edukasi. Tempat kita ngobrol bareng soal hal-hal yang inspiratif dan juga edukatif. Yang pastinya nih dekat banget dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan dunia kerja. Saya Yusdita Nurstiaswati dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Dan hari ini saya excited banget nih teman-teman. Karena kita bakal bahas topik yang pastinya penting dan relate banget buat teman-teman semuanya. Yaitu soal soft skill dan hard skill. Nah, pastinya saya nggak akan sendirian nih. Kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen FEB UNED dan juga pelaku usaha di bidang kuliner yang udah terjun langsung menghadapi dinamika bisnis dan kerja. Halo Ibu Purnami. Halo Mbak. Sebelumnya terima kasih Bu sudah bersedia untuk membagi wawasan bersama kita di sini. Dengan senang hati. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita langsung masuk ke pembahasan utama ya Ibu. Di era sekarang yang serba cepat dan kompetitif ini, kenapa sih kita penting banget punya keseimbangan antara soft skill dan hard skill? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi dunia hari ini dan seterusnya itu yang dibutuhkan tidak hanya generasi yang berilmu ya. Konteks berilmu itu kalau berdasarkan hasil survei di beberapa penelitian yang ada di Amerika itu IPK minimal 3 gitu ya. Nah itu ternyata nggak cukup gitu, ternyata butuh yang namanya soft skill. Dan soft skill ini sangat dibutuhkan, itu adalah untuk memungkinkan adik-adik mahasiswa itu mampu beradaptasi menghadapi hal-hal yang sifatnya itu cepat. Kemudian aktivitas apapun yang dilakukan akhirnya nanti efektif. Efektif itu apa? Ukurannya itu tercapai ya, jadi tercapai bahkan efisien. Ada percepatan waktu, bahkan ada minimalisasi biaya dan bisa bekerja sama dalam tim, dan itu adalah tantangan kekinian yang dibutuhkan. Jadi tidak hanya hard skill tapi soft skill sangat dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa di LSK. Wah, penjelasannya jelas banget ya Ibu ya. Dan kalau tadi kita udah bahas dari sisi pentingnya secara umum nih, saya jadi penasaran nih. Apa saja contoh nyata dari soft skill yang krusial dalam dunia kerja saat ini Ibu? Dan kenapa sih soft skill itu berdampak besar terhadap performa kerja? Oke, jadi yang di sini kan fokusnya ke adik-adik mahasiswa ya. Oke, ada hasil survei yang diterbitkan oleh National Association of Colleges and Employees USA. Itu disurvei dari 457 pimpinan perusahaan yang ada di Amerika. Nah, nanti bisa ada dianalogkan ya. Ini di Amerika aja tuntutannya seperti itu. Ya, jadi itu kita bisa belajar dari sana dan kita bisa adopsi karena memang eranya sekarang sudah seperti itu. Nah, itu hasil survei itu yang dikehendaki oleh 457 pimpinan di Amerika Serikat itu ternyata indeks prestasi sama dengan 3 itu menduduki ranking 17 dari yang diminati oleh pimpinan. Jadi artinya apa di sini? Pimpinan di dalam sebuah perusahaan itu pengennya employee-nya itu berilmu, tetapi berilmu bukan nomor satu. Berilmu iya, karena dengan manusia berilmu, adik berilmu itu diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan meminimalkan risiko. Karena inherent risk itu pasti ada ya, risiko itu kan melekat. Nah, yang bisa meminimalkan risiko yang potensi muncul itu adalah adik-adik mahasiswa yang sudah memiliki bekal ilmu. Jadi adik-adik yang memiliki indeks prestasi, di sini dikatakan berilmu itu adalah IPK sama dengan lebih besar 3. Jadi mau nggak mau untuk secara administrasi Anda harus lolos itu. Itu yang posisi itu adalah ada di ranking nomor 17. Ya adik-adik ya, yang menarik di sini apa yang diminati oleh 457 owner perusahaan yang ada di Amerika. Dari hasil jurnal tersebut ternyata yang dikehendaki itu nomor 1 adalah bahwa Anda harus pandai berkomunikasi. Itu. Ya, Anda nomor 2 menunjukkan yang kedua adalah Anda harus jujur. Jadi Anda harus memiliki integritas itu. Yang ketiga adalah kemampuan bekerja sama. Kemudian yang keempat adalah kemampuan interpersonal. Yang kelima adalah beretika. Nah, ini beretika sangat penting. Bahkan ada statement yang mengatakan beradab
ya, atau beretika itu lebih diutamakan, setelahnya baru ilmu. Nah, ini kan memang hasil survei juga menunjukkan itu. Ternyata beretika ini nomor 5 dari ranking tersebut, kalau yang indeks prestasi itu nomor 17, seperti itu. Terus kemudian yang nomor ke-6 adalah motivasi ya. Jadi sudah harus memiliki inisiatif, memiliki motivasi yang bagus. Kemudian soft skill yang berikutnya adalah daya analitik. Jadi sekarang itu sudah harus piawai mampu memberikan solusi. Jadi yang dijual itu adalah solusi. Jadi harus memiliki daya analitik yang bagus. Kemudian kemampuan komputer, dan saya rasa untuk ada di era sekarang harus mengembangkan kemampuan itu, tidak hanya sekedar paham MS Word, Excel, bikin PowerPoint, tidak. Tapi harus membekali diri dengan ilmu-ilmu yang harus dimiliki. Misalnya apa ini era kekinian, apa yang dibutuhkan, dan itu harus Anda mencari sendiri. Harus jemput bola, jangan nunggu diberi, tapi kita yang harus mencari sekarang kebutuhannya apa untuk hal-hal yang bersifatnya computerized ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan berorganisasi. Nah, ini saya mengapresiasi untuk ada di himpunan mahasiswa jurusan yang sudah berorganisasi, itu penting Pak. Ini hasil survei justru perusahaan suka gitu loh. Cuma pesannya Bu Purnami secara pribadi, kalian harus balance antara organisasi dengan pendidikan kuliah, karena orang tua menghendaki Anda itu lulus tepat waktu, nilainya bagus ya. Disupport dengan kegiatan organisasi. Jangan sampai kegiatan organisasi justru melupakan tugas utama Anda dikirim oleh orang tua untuk kuliah dalam rangka menyelesaikan studi. Jadi harus target studinya selesai tepat waktu, IPK-nya bagus, dan Anda berorganisasi itu bagus sekali ya. Jadi itu kemampuan berorganisasi itu penting banget. Kemudian yang berikutnya adalah soft skill yang Anda harus punya adalah berorientasi pada detail. Jadi berorientasi pada detail itu bisa kelihatan, sekarang bisa dikerjakan waktu Anda mengerjakan tugas-tugas dari dosen ya. Jadi nggak hanya selesai dikumpulkan begitu aja, tapi ada mahasiswa yang berorientasi detail. Dia memikirkan bagaimana mau membuat covernya, bagaimana dia membuat daftar isinya, sehingga dosen itu membacanya itu enak. Itu namanya orang berorientasi pada detail. Itu bisa dikembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah kepemimpinan. Nah ini, jadi dibutuhkan ilmu kepemimpinan, karena bagaimanapun juga soft skill ini dibutuhkan di dunia kerja, karena nanti Anda akan memimpin, minimal memimpin diri sendiri, memimpin bawahan. Itu butuh skill, dan itu ada di leadership, dan tidak harus menunggu Anda mengikuti mata kuliah leadership, tapi Anda bisa membaca lewat sumber manapun berbagai macam gaya kepemimpinan, karena yang Anda hadapi nanti itu adalah karyawan yang memiliki kemauan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi walaupun IP-nya tinggi-tinggi, tapi dia memiliki kemauan dan kemampuan yang berbeda-beda, dan itu treatmentnya berbeda-beda. Makanya dibutuhkan gaya memimpin, sehingga macam-macam gaya kepemimpinan itu kan endingnya untuk tujuan tercapai ya. Nah itu juga skill yang dibutuhkan. Jadi nggak cukup dengan Anda indeks prestasinya tinggi, tapi juga butuh soft skill, bagaimana belajar berbagai macam gaya kepemimpinan. Tinggal baca-baca buku, tinggal cari informasi tentang leadership. Yang berikutnya adalah kepercayaan diri. Nah ini adik-adik harus belajar mengembangkan bagaimana Anda menjadi pribadi yang percaya diri, bahwa Anda itu adalah aset yang tak ternilai harganya, sehingga Anda harus memantaskan diri sehingga perusahaan itu mengapresiasi Anda. Salah satunya adalah dengan percaya diri, gitu ya. Dengan percaya diri itu bisa muncul karena Anda mengembangkan diri dengan kompetensi-kompetensi yang positif ya. Salah satunya berorganisasi. Kemudian dengan berorganisasi kan bisa terjaring bagaimana cara berkomunikasi, menyelesaikan masalah. Di situ hal-hal itu yang membuat Anda semakin percaya diri. Oke, yang berikutnya adalah Anda yang sama. Nah ini, jadi sekarang itu eranya memang harus senyum, salam, sapa, kemudian sopan, santun. Nah itu memang harus seperti itu, karena kesan pertama itu mau nggak mau memang menentukan. Sehingga Anda harus belajar bagaimana public speaking, Anda harus belajar bagaimana menghadapi customer dengan berbagai macam level pendidikan, dengan berbagai macam level karakter, budaya. Yang pesan saya kalau di sini ya Anda harus membumi ya. Maksudnya gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi Anda harus bisa menempatkan diri jadi orang the right man, in the right time, in the right place gitu ya, sehingga Anda bisa diterima dimanapun saja berada. Salah satunya dengan Anda menjadi pribadi yang ramah. Tuh.
Kemudian yang berikutnya adalah sopan. Nah ini, sopan itu juga sangat penting. Anda harus belajar bagaimana sopan santun. Ya itu tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Berarti sekarang Anda tinggal di mana? Bagaimana ukuran sopan santun itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai Anda tidak bisa menempatkan diri. Jadi bukan karena Anda gagal, tidak diperpanjang kontraknya, bukan karena Anda kinerjanya, tapi ada hal-hal yang membuat Anda tidak diperpanjang karena Anda dikategorikan tanda petik tidak sopan. Padahal tidak sopan itu bukan karena kita mau berubah tidak sopan ya dengan sengaja, tapi ada hal tertentu yang kita tuh kadang-kadang hilaf gitu menyikapinya. Bisa saya ambil contoh, Mbak? Saya ambil contoh ya. Oke, saya pernah ngajar mahasiswa itu dengan usia yang juga sudah tidak muda ya, dengan level pendidikan juga yang lebih tinggi. Tapi saat berbicara kepada orang yang lebih senior, itu masih menggunakan bahasa tidak tepat. Jadi contohnya seperti ini, kepada yang lebih senior kalau di bahasa Jawa kan menggunakan kata panjenengan gitu ya. Nah, saya tahu mahasiswa ini tidak ada niatan untuk dia berperilaku yang tidak baik. Cuma karena dia tidak paham bagaimana penggunaan silsilah itu, akhirnya kesannya tidak sopan. Karena apa? Ngomong kepada yang lebih muda bilangnya, Bu, kalian ada di mana? Bukan, ya kan, Bu, sampean ada di mana? Gitu. Nah, itu hal semacam itu sih tanpa remeh, tapi bisa jadi Anda dianggap tidak sopan. Nah, itulah makanya di situ Anda harus belajar lagi. Jangan nunggu saya nggak tahu, nggak bisa. Anda yang harus mencari tahu bagaimana budaya, culture itu yang kita akhirnya dijudge. Jangan sampai kita dijudge karena ketidaktahuan kita menjadi kita tidak sopan. Itu yang Anda harus waspadai. Jadi harus belajar itu. Kemudian yang berikutnya adalah bijaksana. Nah, ini bijaksana itu juga penting, bagian dari soft skill. Dalam hal ini bijaksana itu mungkin bisa saya contohkan jika mungkin dalam berinteraksi ada berkonflik gitu ya. Mungkin bijaksana, mungkin di situ lebih baik Anda diam. Di situ diam akan menjadi emas. Jika Anda ngomong justru menjadi ramai gitu, dong, paham ya? Di situ bijaksananya di situ. Jadi kalau Anda bisa memberikan masukan, oke. Tapi kalau justru Anda ngomong malah menjadi parah atau malah menjadi tanda petik jadi provokator, mending Anda diam. Karena di situ diam ada emas. Ya, gitu ya. Jadi bijaksananya di situ. Tapi kalau di kelasnya Bu Purnami, Anda diam saat disuruh diskusi, Anda nggak dapat emas. Jadi konteks diam ada emas itu, ya itu tadi. Anda harus bisa menempatkan diri untuk hal tertentu. Kalau Anda Makanya pentingnya Anda berilmu, karena dengan Anda berilmu itu jika mau menyikapi hal yang tidak bagus, Anda bisa memberikan saran. Disitulah manajemen science ya. Jadi kita bisa memanage karena kita bisa berilmu. Karena kita berilmu, maka pesan Bu Purnami, semangatlah Anda untuk menuntut ilmu. Karena dengan Anda menuntut ilmu, harapannya itu menjadi investasi untuk pahala mengalir karena Anda memberikan manfaat, dan itu insya Allah menjadi amal jariah Anda. Jadi Anda harus semangat untuk menuntut ilmu. Dan kemudian bijaksana itu tadi ya Mbak ya. Jadi dengan itu ilmu itu kita bisa meminimalkan risiko, kita bisa memberikan solusi. Kalau kita nggak bisa memberikan solusi, ya di situ bijaksananya adalah diam. Daripada kita ngomong malah jadi tanda petik provokator seperti itu. Dan berikutnya yang ke-17 baru indeks prestasi. Nah itu pun indeks prestasi juga harus terukur. Ukurannya apa? Sama dengan 3. Jadi mau nggak mau adik-adik kalau mau lolos minimal di seleksi berkas, mau nggak cukup 2,75, harus lebih di atas 3, dan itu harus diperjuangkan. Makanya Anda harus balance hidupnya, harus seimbang hidupnya. Anda harus sehat, Anda harus bahagia, dan Anda harus memikirkan masa depan Anda, sehingga keseimbangan itu Anda harus perjuangkan, sehingga soft skill maupun hard skill bisa Anda dapatkan secara maksimal gitu. Wah, penjelasannya jelas banget ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu secara lebih spesifik nih, menurut Ibu apa tantangan paling umum yang sering dihadapi seorang khususnya mahasiswa atau fresh graduate saat coba membangun soft skill dibandingkan dengan hard skill? Oke, yang saya hadapi kan adik-adik mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa itu di era sekarang itu yang saya hadapi itu ada adik mahasiswa yang menurut saya untuk hal kesopanan itu bagus.
Ya, saat bertemu, salam, sapa, berjabat tangan itu hal bagus. Cuma yang menjadi perhatian itu adalah untuk interaksi secara langsung ya. Karena interaksi kita itu tidak hanya secara offline, tapi juga online. Nah, yang online ini yang adik-adik harus mengembangkan informasi juga bagaimana untuk meningkatkan soft skill-nya, ya. Karena berkomunikasi itu gak hanya online, nggak hanya offline tapi juga online. Nah, di online itu mungkin yang perlu dikembangkan itu adalah etika kalau menurut saya. Jadi harus ngerti untuk urusan kampus itu WA-nya di jam berapa, kan biasanya di hari kerja dan jam kerja seperti itu. Kemudian penggunaan kata mungkin niatnya bagus ya untuk menghormati, tapi yang dimunculkan itu adalah sampean, nah gitu-gitu itu kan itu terjadi. Bahkan bukan hanya sampean ya, bahasa Jawanya tuh pean, bu, pean ada di mana. Itu yang mungkin harus belajar juga ya, tata apa ya, kepiawaian bagaimana berkomunikasi dengan menggunakan media WhatsApp dan lain sebagainya seperti itu. Jadi paling aman ya sudah menggunakan ibu atau bapak ibu ada di mana, ibu saya ingin bertemu kapan dan di mana saya bisa menghadap ibu, itu kan lebih elok gitu kan daripada bu pengen ada di mana. Itu terjadi sampai detik ini hal, tapi tidak menjudge ya, artinya tidak, itu hanya tanda petik oknum, nggak satu dua, masih ada. Tapi kan itu menjadi tantangan sendiri saya sebagai tenaga pendidik ya, bahwa bisa jadi hal semacam itu yang membuat Anda tidak lolos ke tahap selanjutnya karena Anda tidak paham bagaimana berkomunikasi yang baik. Itu aja sih. Ya. Baik Ibu, itu tantangan yang sebenarnya kita sering temui ya Bu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang dunia kerja atau HR nih, pasti punya kacamata yang beda juga kali. Gimana sih peran HR dalam menilai dan memberikan keseimbangan antara soft skill dan hard skill, khususnya dalam proses rekrutmen dan pengembangan karyawan? Oke, ya. Jadi mau nggak mau setiap perusahaan itu pasti akan ada yang namanya proses seleksi, ya kan? Di proses seleksi itu memang menghendaki karyawan yang nantinya menjadi karyawan yang bergabung dalam sebuah organisasi itu memiliki skill yang tidak hanya cukup hard skill tapi soft skillnya. Dan itu nanti akan menjadi tantangan bagi perusahaan bagaimana menyikapi tuntutan ini zaman, ya kan? Tuntutan zaman itu kan setiap saat berkembang. Tuntutan zaman itu menghendaki yang lebih baik. Sehingga mau nggak mau inputnya ini ada di mahasiswa itu memang harus mengembangkan potensi-potensi itu untuk meningkatkan nggak hanya hard skill tapi juga soft skillnya. Makanya saya mengapresiasi kepada adik himpunan jurusan manajemen mengangkat tema-tema tentang soft skill, karena bisa jadi materi-materi soft skill itu didapatkan di luar mata kuliah, dan itu memang harus disampaikan. Jadi materi semacam ini, makanya saya mengapresiasi ini. Jadi semoga bermanfaat. Jadi minimal ada pesan penting yang kita sampaikan ya untuk kali ini, bahwa ada adik mahasiswa tidak cukup hanya dituntut dengan IP yang bagus, tapi adik-adik juga harus dituntut memiliki soft skill yang bagus. Dari mana? Dari hasil survei tadi yang disampaikan. Jadi 457 pengusaha di Amerika Serikat berdasarkan jurnal tadi yang saya sampaikan itu menghendaki soft skill itu. Artinya soft skill itu penting, tidak bisa di nomor 3 atau 4, nggak bisa, harus jalan beriringan hard skill dan soft skillnya itu. Ya. Jadi dari sisi HR pun dua jenis skill ini jadi pertimbangan yang buat kita yang masih mahasiswa nih, kadang kita bingung mulai dari mana. Kalau menurut Ibu sendiri, kapan waktu yang paling tepat buat mulai dari soft skill dan hard skill? Apakah harus nunggu lulus atau justru dari sekarang? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Adik-adik, soft skill itu jangan menunggu ya. Jadi kalau saya bisa menyarankan, Anda yang harus mencari tahu. Jadi jangan menunggu diberitahu untuk soft skill. Dan semakin sedini mungkin Anda ada curious, ada penasaran bagaimana sih soft skill yang bagus, itu lebih dini lebih bagus.
Artinya Anda harus segera mencari solusi dengan membaca buku, dengan googling internet, bisa mengikuti komunitas-komunitas gitu ya, ada himpunan semacam ini, mengundang mungkin dengan fasilitas ada himpunan mengundang ya pemateri bagaimana praktek langsung soft skill gitu ya. Mungkin ambil aja satu tema public speaking gitu kan, itu juga penting. Ambil aja satu tema tentang leadership gitu kan, bisa juga kan. Nah, itu bisa juga jadi seperti itu. Tapi poinnya di sini adalah adik-adik mahasiswa harus mengetahui bahwa tidak cukup dengan hard skill, Anda juga harus mencari soft skill yang bagus dan sesuai dengan tuntutan zaman eranya sekarang. Kemana arahnya itu Anda harusnya punya inisiatif untuk mencari itu sendiri sedini mungkin, dan itu harus butuh komitmen diri sendiri bahwa Anda ini penting, saya harus belajar gini, caranya bagaimana, banyak jalan menuju rumah, tinggal kemauan aja. Anda harus memiliki kemauan di sana. Oke. Berarti semakin hidup semakin baik gitu. Iya. Kalau ibu sendiri tuh pernah nggak ngalamin situasi yang benar-benar nunjukin betapa pentingnya punya keseimbangan antara soft skill dan hard skill? Iya, karena saya sendiri kan sebagai pelayan publik, ya. Saya sendiri sebagai ASN adalah sebagai dosen, yaitu saya punya customer saya adalah adik mahasiswa. Kalau saya tidak belajar bagaimana ilmu berkomunikasi dan saya tidak mencari tahu fase adik mahasiswa, mungkin ilmu yang saya sampaikan tidak bisa diterima. Jadi soft skill-nya saya harus mencari tahu bagaimana menghadapi customer saya. Customer saya ada di mahasiswa. Oh, ternyata ada di mahasiswa itu fasenya remaja akhir, dewasa awal. Jadi bagaimana saya menyampaikan informasi itu ya harus sesuai dengan fasenya adik-adik itu. Oh ini, dan saya nggak boleh marah gitu ya. Kalau mungkin di kelas itu kan kelakuan remaja-remajanya muncul ya. Tapi saya harus memperlakukan adik-adik mahasiswa itu sebagai seorang yang dewasa. Itu adalah soft skill. Nah, dari soft skill itu saya kembangkan, baru saya transfer nulis. Di situ bisa masuk ilmunya. Karena posisinya adalah saya harus belajar bagaimana, salah satu contoh ini ya, menghadapi adik mahasiswa. Itu kalau saya sebagai ASN. Tadi kan juga disebutin bahwa saya juga punya aktivitas lain sebagai seorang entrepreneur. Nah, saya pun juga punya pelanggan di usaha kuliner saya. Dan bagaimana saya menghadapi pelanggan, yang pelanggan itu adalah pembeli adalah raja gitu ya. Nah, bagaimana saya harus belajar menghadapi pelanggan sehingga pelanggan itu datang ke tempat usaha saya, bisa pagi makan di tempat saya, siang makan ke tempat saya, bahkan malam pun bisa makan ke tempat saya. Karena apa? Karena pelayanan, keramahan itu harus saya pelajari, dan itu never stop learning. Saya harus belajar karena eranya generasinya berbeda kan, sehingga muncul ada Gen X, Gen Y, Gen Z. Nah ya, itu memiliki karakter sendiri-sendiri, dan itu saya harus belajar bagaimana menghadapi semua customer saya. Sehingga soft skill itu butuh gitu biar transfer knowledge-nya nyampe. Ya. Pengalaman Ibu sangat inspiratif ya, yang pastinya banyak dari kita yang makin semangat nih buat upgrade diri ya teman-teman. Sebagai penutup Ibu, apa pesan Ibu untuk para penonton, khususnya mahasiswa agar lebih peduli dan aktif untuk mengembangkan soft skill dan hard skill mereka? Iya, adik-adik mahasiswa, Anda harus semangat ya untuk menuntut ilmu. Di sini menuntut ilmu tidak hanya cukup dari bangku perkuliahan, ada hal-hal tertentu yang tadi saya sampaikan, terutama yang tadi dari hasil survei itu ya, kemampuan berkomunikasi, leadership, berorientasi pada detail, dan itu Anda dan lain sebagainya. Dan itu Anda harus belajar itu. Jadi jangan menunggu diberikan informasi, tapi Anda harus mencari bagaimana saya bisa mendapatkan informasi itu. Dan kan tidak sulit menurut saya, karena dan tidak juga harus berbayar ya, karena banyak fasilitas online dengan media yang sekarang itu sudah eranya sudah terbuka sekali. Tinggal Anda butuh komitmen diri untuk belajar, mengembangkan diri, mengimprove diri sendiri, bahwa oh penting ya hard skill, oh penting ya soft skill untuk di dunia kerja. Mau nggak mau ini, karena tuntutan zaman memang dibutuhkan untuk bisa long life employee kalau memang jadi employee. Tapi kalau menjadi seorang entrepreneur ya dibutuhkan semua itu hard skill dan soft skills
untuk usaha Anda biar usaha Anda itu bisa berjalan sepanjang masa dan bisa diterima oleh berbagai segmen konsumen gitu kan, karena kepiawaian Anda mengelola soft skill. Wah, terima kasih Bu, keren banget insight yang sudah disampaikan oleh Bu Purnawi pada hari ini ya teman-teman. Saya pribadi jadi makin semangat nih buat terus upgrade diri. Buat kalian semua, yuk mulai sekarang cek lagi soft skill dan hard skill kita. Udah seimbang apa belum? Sebelum kita tutup, saya juga pengen titip satu pesan nih buat teman-teman. Yuk nikmatin proses belajar soft skill dan hard skill kalian. Nggak harus langsung jago, yang penting mulai dulu pelan-pelan. Dan konsisten, upgrade diri itu bukan perlombaan teman-teman, tapi perjalanan. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik dan tamu inspiratif lainnya. Sampai jumpa dan semangat terus update diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.